Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berani mulai. Sudah selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, KGB, yes, luar biasa. SMK. Siap, kerja, sukses, dan mandiri. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Semoga semua dalam sehat ya. Alhamdulillah. Kita kembali dipertemukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke, tadi sudah berdoa. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kalian sampaikan dijawab oleh Allah ya. Amin. Seperti itu ketulusan hati kalian, seperti itu nantilah pelajaran yang akan kalian terima. Oke, juga untuk menambah motivasi dan rasa nasionalis kita ya. Oke, marilah bersunnah. Silakan berdiri. Kita senang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Oke, silakan kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini ya, mari cek ucapan. Alif ada? Berarti sehat Alif? Nah, ini bahasa ini Pak. Bagas, Brilian, Cahyadi, Dafa Suryo, Devan, Faiz, Adil, Fauzan, Fauzan apa kabarnya? Sakit. Semoga tahun berikutnya bisa kembali bergabung. Jas, Hadir Pak. Monika, dia ada satu orang yang hadir ya. Terima kasih Fauzan ya. Oke, baik sekarang. Tadi kita sudah menyampaikan doa, sudah menambah rasa nasionalis Indonesia. Tapi harap kembali kalian sudah kelas ini. Nah, sebentar lagi mau masuk PKL. Tolong nanti benar-benar serius dalam setiap pembelajaran, tidak hanya saat praktek. Nah, pelajaran teori apapun kalian harap lebih serius. Kenapa?
Itu harapan orang tua kita ya, kamu berangkat dari rumah melepas oleh orang tua, pasti beliau menginginkan anaknya belajar dari sini. Seperti yang sering Bapak bilang, sering Bapak sampaikan juga. Kadang orang tua kita pura-pura sembuh, nah, supaya anaknya bisa berangkat sekolah. Jangan sampai, karena ada kala kitanya atau kalian sebagai siswa pura-pura sakit supaya tidak bisa masuk sekolah. Jangan sampai. Harapan orang kamu itu anaknya bisa belajar dengan baik dan benar. Apapun kendala di luar sana yang menghambat ya, bagi orang tua itu nggak ada berarti apapun. Dalam biaya apapun nggak akan ada berarti apapun. Jadi makanya tolong jangan disia-siakan harapan orang tua. Belajar harus bersungguh. Karena ini bukan buat bapak, bukan buat orang tua, bukan. Buat bekal kalian nantinya dalam mengarungi kehidupan. Kalian laki-laki semua di sini. Ya. Laki-laki itu nanti kamu akan menjadi pemimpin. Kamu dari sekarang memimpin diri sendiri. Kalian memimpin diri sendiri. Oh, saya pura-pura sakit, jangan. Otak kamu mungkin mikir seperti itu, hal negatif. Balikan lagi otaknya positifnya. Supaya apa? Oke, saya harus tetap masuk. Nah, saya harus tetap belajar. Nah, ini kebutuhan. Belum kita masuk, ya, ada yang sakit kan sekarang? Sehat semua kan? Sehat. Ya, masyarakat praktik. Yang Bapak harap kalian dalam kondisi prima. Nah, ya, nanti berhubungan dengan panah-panah kelistrikan. Nah, jangan sampai ada yang kurang sehat. Ya, kalau memang sakit, saya sakit di sini. Nah, jangan sampai. Oke, kita sambung dari materi sebelumnya. Ya, minggu lalu Bapak sudah menerangkan tentang jenis-jenis kelistrikan yang ada pada kendaraan. Nah, coba Bagas, kelistrikan apa aja yang terdapat pada kendaraan? Sebutin aja. Contoh-contoh kelistrikan yang termasuk pada bagian-bagian kelistrikan. Ada sistem penerangan. Nah, coba Erik, kelompok 2 ya. Apa sistem penerangan apa lagi? Pengisian. Oke, ya, para dulu. Oke, dari kelompok 1 penerangan sudah ada, pengisian sudah ada. Apalagi kelompok 1 kelistrikan bodi. Oke. Kelompok 4 sistem starter. Nah, oke, kalian tolong sebutkan masing-masing atau bagian-bagian kelistrikan ada tadi pada kendaraan. Ada tadi penerangan, nah, pengisian, nah, starter dan kelistrikan bodi. Minggu kemarin Bapak sudah mengelompokkan kelistrikan pada kendaraan itu ada, pertama ada kelistrikan bodi. Nah, akan berfungsi untuk membantu pengendara ya menunjang dalam operasional kendaraan. Yang kedua ada kelistrikan mesin. Ya, tadi yang sebut starter, pengisian, pengapian, nah itu kan jelas. Berarti itu ada semua pada kelistrikan mesin. Berikutnya ada kelistrikan yang tadi sebut penerangan, termasuk ke dalam kelistrikan bodi. Jadi kelistrikan dua. Kebetulan di sini sudah ada panelnya. Kira-kira nih kelistrikan apa ini yang depan? Kelompok 1. Mesin kah? Aksesoris kah? Bodi kah? Masuk mana dia? Kelistrikan bodi. Yang termasuk tadi ada. Oke, kita lihat secara visual. Nanti Bapak akan menampilkan berupa visualnya atau videonya. Tugas kamu masing-masing kelompok nanti, misalkan kamu simpulkan ya, apa yang ada di depan. Artinya satu kelompok, ya tulis satu aja. Nanti kamu akan presentasikan. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sistem penerangan dan panel instrumen. Terangkan cara perawatan panel instrumen.
kelistrikan bodi yang diperlukan untuk keselamatan dalam berkendara, terutama memberikan pencahayaan pada malam hari dan sebagai tanda atau sebagai isyarat berupa cahaya untuk berkomunikasi dengan pengguna jalan yang lain. Sistem penerangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem penerangan luar dan sistem penerangan dalam. Lampu kepala atau headlamp berfungsi memberikan penerangan jalan bagian depan kendaraan. Lampu kepala dilengkapi dengan lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Cahaya lampu jarak jauh dapat menerangi jalan sekitar 100 meter, sedangkan untuk jarak dekat jangkauan cahaya sekitar 40 meter. Tipe lampu kepala yang digunakan pada kendaraan yang pertama yaitu lampu tipe silent beam. Pada tipe ini, konstruksi bola lampu menyatu dengan rumah. Domba ini terdapat saklar dengan 3 posisi, yaitu on, door, dan off, serta saklar door switch yang terletak pada pintu kendaraan. Pada saat posisi door, lampu domblek akan menyala sebagai isyarat bahwa salah satu pintu masih dalam keadaan terbuka atau belum tertutup rapat. Selain itu, juga untuk mempermudah pengemudi keluar masuk kendaraan pada malam hari. Jenis lampu penerangan dalam yang kedua. Analisa atau kemungkinan kerusakan terjadinya apa? Kalian tulis dulu, nanti akan saya jelaskan apa aja kemungkinan. Nah, sekarang kalian tulis dulu berdasarkan pengalaman yang kalian alami. Oke, terima kasih waktu 10 menit. Nah, akan kita tulis. Sudah jadi kelompok. Nah, kelompok 1 apa aja tadi yang ini itu lampu sen. Satu kan penemuannya lampu sen, lampu kepala, lampu dial, lampu brake, lampu brake, lampu sen. Nah, lampu kepala. Nah, kalau lampu sen itu fungsi apa tadi? Memberi isyarat pada kendaraan lain bahwa kendaraan ini akan berbelok. Kalau
kedua mungkin ada berbeda. Lampu aja ditemuin sekarang diri. Diri sama apa aja lampu diri. Apa aja? Nah, saya diskusikan. Apa aja apa? Sekarang diri. Headlamp. Nah, sebagai apa fungsinya? Memberi penerangan untuk jalan, Pak. Kira-kira masalah yang mungkin terjadi nanti Berembun, Pak, atau lampu putus. nah, nomor 3 apa yang akan terjadi tadi? Lampu rem. Nah, apa tadi fungsi lampu rem? Memberi tanda saat menggunakan pengereman. Memberi tanda pada yang lain saat apa? Kemungkinan menurut kamu apa yang terjadi? Lampu tidak menyala saat tanda rem dia. Nah, lampu tidak bisa menyala pada saat rem di. Nah, ini ada nomor 4. Apa fungsinya? Silakan Boy. Dial atau lampu. Nah, ya apa aja masalah? Fungsinya apa Pak? Komputer memberi isyarat kepada kendaraan lain untuk lebar kendaraan pada malam hari. Nantinya. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, alat yang dipersiapkan itu berupa trennya atau panel kelistrikan, nah kabel-kabel dan alat ukur semacam. Nah, poin keduanya adalah, nah coba kelompok 2 bacakan. Poin A-nya apa itu? Poin A adalah sahabat kombinasi. Nah, nanti kita akan melakukan identifikasi. Yang pertama apa yang identifikasi dulu? Sih, Pak? Oke. Nah, berikut merangkai. Nah, oke, sebelum kita merangkai, nah, misalkan kita beri dulu sejenak. Kita beri dulu. Kita lihat sudah banyak yang ngantuk. Nah, ini kita akan merangkai, itu akan berbahaya kalau ngantuk. Jangan sampai kalian ngantuk. Oke, misalkan kalian lakukan dulu peregangan. Nah, tangan di atas. Nah, ke atas tangannya. Nah, teriak kencang-kencangnya. Masih ada ngantuk? Ada. Jangan sampai ada yang ngantuk ya. Ini akan berubah bahaya. Oke, kalau sudah, jadi yang LKPD yang kita bahas kemarin atau rangkaiannya, sekarang silakan dipelajari. Nah, kalian pahami rangkaiannya. Nanti per kelompok kamu akan melakukan rangkaian. Yang pertama di sini perintahnya ada itu tertulis hasil rangkaian. Jadi kamu tulis di job sheet prakteknya rangkaiannya bisa menyala atau tidak. Nah, kalau ada permasalahan tulis permasalahannya. Rangkaian tidak bisa menyala, permasalahannya di mana? Kamu harus tahu. Nah, kamu harus tahu. Contohnya tidak bisa menyala. Kelompok berapa? 4. Apa kemarin dapat rangkaian apa? Tel ya. Nah, kelompok 3 lampu rem dan lampu mundur. Kelompok 2 rem ya. Kelompok 1 ya. Nah, terus sebelum diperhatikan nanti. Nah, kalau mencontohkan satu contoh dulu ya, aku belum pahami. Contohnya sekarang ada di lampu kotak tel. Nah, untuk pesan segera. Pertama dia ada simbolnya. Kita harus bisa membaca simbol pada kita. Ini adalah baterai. Nah, itu mempermudah di sini juga bapak tulis. Ada di sini bacanya baterai. Nah, yang hitam berarti mengarah ke masa atau negatif baterai. Nah, ini plus baterai itu beli. B2, ini adanya apa? Ada B2, ada B1. Kalau yang B2 artinya kita nggak usah menggunakan besi. Artinya itu api langsung. Nah, langsung harusnya. Langsung ke spring, dari spring baru nanti diambil. Nah, tapi kalau yang ke B1, kebetulan ini tidak ke B1 ya. Cuma nanti bisa kayak di B1. Spring berarti kamu harus melakukannya, merangkainya menggunakan kunci. Nah, kalau ini ada dial
Ada baterai, dari baterai ya disambungkan ke pin 2 screen, ya ambil dari screen. Nah ini kira-kira apa ini? Ada 85, 30, 86, 87 relay. Nah kan sampai ada yang juga. Kalau cuma nanti ada 85, 30, 86, 87 itu adalah relay. Nah kalau kita lihat tuh, dia semacam switch. Nah di relay itu nanti dia akan bekerja terhubung saat relay harus listrik. Menyambung. Kalau sekarang dia nggak terhubung, 85, 86 terhubung. Nah, jadi kalau kamu identifikasi 85, 86 yang dihubungkan. 30, 87 terhubung nggak kira-kira? 30, 87 enggak ya? Nah, dia akan terhubungnya kalau sudah menerima hal tersebut. Nah, oke, dari stick ke relay 85 jempol atau gabung dengan 30. Nah, 86 masuk ke, nah ini yang kotak gede ini apa ini? Simbol apa? Nah, masuk ke T, sebetulnya EL-nya ke atas. Nah, 87 langsung ke positif pada bebannya. Nah, sama ini lampu tail. Nama pasangkan. Nah, ini yang kita jelaskan pahami rangkaian. Setelah Anda paham, silakan nanti dicobakan ke depan. Nah, setelah itu kamu presentasikan rangkaiannya kemana aja. Terus masalah yang mungkin terjadi. Nah, masalahnya boleh mungkin ya kamu karantina atau mungkin masalah dicobain nanti di panelnya. Kalau tidak ada masalah, tidak apa-apa. Analisanya aja. Contoh masalah yang mungkin terjadi ya, kalau tidak nyala, nah, ternyata yang rusak setelah diinformasi nilainya tidak ini bebas apapun nanti. Oke, paham? Kita pakai waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Bagi kelompok yang sudah siap, ya silakan langsung maju. Jadi kalau bapak nggak harus satu dulu kak. Silakan kelompok mana yang siap. Presentasikan hasilnya, terus masalah-masalah yang ada. Nah, terus kelompok lain nanti silakan yang bertanya, Oke, silakan. Pertama lakukan apa dulu? Ya sesuai ya. Lakukan dulu identifikasi komputer. Tapi tadi udah ya. Berarti sesuai dengan ijaz. Oke, kalau kita lihat sudah menyala ya. Nanti kenapa rangkaiannya sesuai. Ingat, kalau yang B2 berarti tanpa melalui kunci salah. Udah? Oke, kalau kita lihat itu sudah menyala sana. Coba aja yang dia coba. Nah, itu baru kursornya yang laptop. Nah, oke. Nah, sekarang silakan presentasikan. Pertama-tama dari baterai menuju ke fungsi kontak. Ini lampu apa? Fungsinya apa? Fungsinya berfungsi Lampu apa ini? lampu tile. Tile. Nah, tile itu Berfungsi untuk memberi syarat kepada kendaraan lain pada saat malam hari untuk lewat kendaraan mobil kita. ya. Yang sampai kadang pengalaman kamu ya Pak,
juga pengalaman sering kita temui. puasa Dan yang mana? Ya dari sahabat membeli nasi ke dari sekringnya kemungkinan juga. ini sekelinya. Nah, kita harus periksanya. Ada besok tetangga lah. Tersebut kok nggak nyala gitu. Nah, apa ada pertanyaan juga? Sekarang bertanya. Sekarang apa ngomong? Apa penyebab lampu rem mati? Jadi Nah, kenapa lampu rem itu bisa tidak menyala ya? ya. Apa kendalanya? Satu tidak menyala, itu menyala berarti ya. Iya Pak. Mungkin penyebab pertama kalau lampu rem tidak menyala itu ada di lampunya, mungkin lampunya putus. Terus yang kedua ada di padanya mungkin ada yang putus. Gimana kan? Betul Pak. Oke, udah sangat perhatikan. Oke, demikian tadi ya telah melakukan analisa ya, telah mengenal itu bagian kelistrikan, itu kelistrikan bodi khusus. Nah, ini tadi kalau bisa kita simpulkan, nah kelistrikan bodi yang ada pada itu berapa ada kelistrikan atau lampu kepala, nah, lampu sen, lampu rem, lampu hazard dan lain-lain. Ini mudah-mudahan setelah melihat atau melakukan pembelajaran ini, nah, nantinya kamu selain bisa mengenali bagian-bagian yang terdapat pada kelistrikan bodi ya sesuai tujuan pembelajaran yang Bapak bacakan di awal tadi, disampaikan di awal. Nah, melalui peserta didik bisa menganalisa dan mendiagnosis kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kelistrikan bodi ini. Jadi nanti ya, refleksinya atau manfaat dari peserta didik, sampai ada menemukan kendala nanti di jalan atau mungkin di rumah atau tetangga kalian atau mau bahkan kendaraan kalian sendiri, ada gangguan-gangguan yang terjadi pada masalah pada rangkaian kelistrikannya, kamu bisa melakukan analisa sendiri. Analisa dulu komponennya apa, fungsi komponennya apa, bisa itu. Nah, oke, masih ada pertanyaan mungkin? Ya, kalau cukup ya, di untuk pertemuan berikutnya. Nah, kita akan melakukan rangkaian pada instrumen. Ya. Mohon untuk minggu depan silakan dipersiapkan kembali ya, di print out lagi. Silakan kalian persiapkan supaya silakan dipelajari juga di rumah. Nah, mudah-mudahan besok lancar lagi ya saat prakteknya. Oke, kalau tidak ada merasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Karena kita telah diberikan keselamatan ya, artinya tidak ada insiden yang berarti dari awal pembelajaran sampai akhir ini ya, makanya kita harus bersyukur. Oke, silakan kembali untuk doa. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa ini mulai. Doa selesai. Beri salam.